Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, ada 10 pertanyaan tentang obat cacing dari Laskar Ngarit yang sudah kita rangkum dan akan kita bahas satu persatu. Ada yang bertanya berapa bulan sekali sebaiknya diberi obat cacing. Yang kedua, kapankah waktu terbaik memberikan obat cacing. Yang ketiga, berapa dosis pemberian obat cacing. Yang keempat, apakah sapi bunting boleh diberikan obat cacing. Yang kelima, cara mengatasi pedet yang sudah dikeluh dan cacingan. Oke. Yang keenam, nama obat cacing untuk pedet dan sapi dewasa. Yang ketujuh, kapankah waktu terbaik memberikan obat cacing untuk induk menyusui. Siap. Yang kedelapan, apakah efek samping bila overdosis. Yang kesembilan, apakah efek samping bila pedet induknya di obat cacing. Siap. Yang kesepuluh, perlukah pemberian obat cacing itu diulang. Stay tune, please like, subscribe, komen, dan share video ini. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Yawan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit 10 pertanyaan yang saya rangkum tentang obat cacing dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar, baik itu untuk pedet, untuk induk maupun untuk penggemukan. Semua akan kita bahas dalam 10 pertanyaan tersebut. Siap? Laskar Ngarit masih ditemani segelas kopi tubruk. Kita akan membahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah berapa bulan sekali sapi diberikan obat cacing. Jadi Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, kita tahu obat cacing merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh ternak. Semuanya, ayam, ya mau perunggasan, mau kucing, mau anjing, mau sapi. Dan cacing ini merupakan salah satu parasit yang sangat menyebabkan kerugian, bahkan kematian. Terutama bila untuk ternak, cacing hati dahsyat bos, bisa ambruk dan tidak tertolong. Siap. Pertanyaan pertama, berapa bulan sekali sapi diberi obat cacing? Rata-rata kita menyarankan 3-6 bulan sekali pengulangan pada kasus pengendalian cacing. Jadi sakit tidak sakit disarankan 3 bulan sekali, kecuali dalam posisi bunting. Laskar Ngarit. Jadi bila jenengan punya pedet, ya, ketika pertanyaannya adalah berapa bulan sekali, maka pengendalian cacing bisa diberikan setiap 3 bulan sekali. Kenapa kok harus 3 bulan sekali? Karena bila lebih dari 3 bulan kebanyakan sudah terlalu overload, terutama untuk peternak yang sapinya diberi makan jerami atau rumput yang tumbuh di tempat yang banyak airnya. Ini lebih banyak memberikan resiko cacingan. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua, kapankah waktu terbaik memberikan obat cacing? Waktu terbaik memberikan obat cacing adalah pada saat lambung kosong atau jarak di antara 2 makan. Bila sapinya jenengan makan pagi, lalu makan selanjutnya itu sore atau malam atau maghrib, maka sebaiknya diberikan siang. Jadi intinya adalah kapankah waktu terbaik untuk memberikan obat cacing, yakni pada saat lambung kosong atau di antara 2 waktu pemberian makan. Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang ketiga, berapa dosis pemberian obat cacing? Nah, ini saya akan memberikan contoh Laskar Ngarit. Loh, ini tasku ya. Oh, no. Bentar ya. Siap, Laskar Ngarit. Jadi di tangan saya ini ada Ferm-O. Kebetulan bungkusnya Ferm-O, tapi isinya ada 2, Laskar Ngarit. Ini ada Flukisid. Oke. Ya, dan yang ini ada Ferm-O. Dan yang putih ini adalah Ferm-O. Siap. Bila Laskar Ngarit tanya dosis, maka jawabannya adalah tergantung dari tablet yang diberikan atau bolus yang diberikan pada sapinya jenengan. Gampangannya, bila Flukisid ini disarankan 1 bolus itu untuk 200 kilo, oke, dan sapinya jenengan itu beratnya 400 kilo, maka sapinya jenengan membutuhkan 2 bolus. Oke. Bila bolus ini itu untuk 200 kilo,
sapinya jenengan 400 kilo atau 500 kilo, maka satu sapi dia butuh 2 bolus Laskar Ngarit. Gampangnya seperti itu. Tetapi bila sapinya jenengan beratnya 100 kilo, maka satu sapi hanya butuh separuhnya. Oke, bila pedetnya jenengan beratnya 50 kilo, maka satu pedet butuhnya hanya 1/4 bolus. Jadi bila lebih dari itu dikalikan, ya. Bila kurang dari itu dibagi, Laskar Ngarit. Itu gampangnya. Oke, Laskar Ngarit. Jadi dosisnya itu tergantung pada obat, merek, kandungan yang jenengan berikan. Tapi pemberiannya seperti itu. Rata-rata satu bolus itu antara 200 sampai 250 kilo pemberiannya. Oke, siap. Pertanyaan yang keempat, apakah sapi bunting itu boleh diberi obat cacing? Sebenarnya boleh, sebenarnya. Tetapi tetap kita melihat kandungan, dia memiliki sifat teratogenik atau tidak, berbahaya untuk fetus atau tidak, Laskar Ngarit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, daripada kita ragu, sebaiknya sapi bunting atau induk bunting itu tidak diberikan obat cacing. Siap. Pertanyaan yang keenam, apa nama obat cacing untuk pedet dan sapi dewasa? Oke. Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada, obat cacing untuk pedet itu bisa menggunakan Vermo, bisa menggunakan Nemasol, bisa menggunakan Wormzol, bisa menggunakan Flukisid, bisa menggunakan Albenol, bisa menggunakan Kalbazen. Kalau saya biasanya kalau sapi masih di bawah 2 minggu dan itu sudah cacingan parah, saya biasanya memberikan Kasitel Dog Plus. Itu obat cacing spektrum luas untuk anjing, tetapi itu bisa saya gunakan untuk sapi dan itu hasilnya bagus banget, Laskar Ngarit. Saya pernah ada kasus kematian induk karena cacingan parah sehingga dia mati, ambruk ya, tidak bisa kita selamatkan. Pedetnya sejak usia 14 hari itu sudah ditinggal, sudah piatu ya, sudah nggak punya ibu. Lalu di situ kita berikan treatment Kasitel Dog Plus dan alhamdulillah pulih sampai sekarang, cacingnya langsung bonjot keluar dalam kondisi mati, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, kapankah waktu terbaik untuk memberikan obat cacing pada sapi menyusui? Bisa 14 hari setelah melahirkan, Laskar Ngarit. Induk melahirkan usia 14 hari itu boleh diberikan obat cacing. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya untuk memastikan si induk ini sapu bersih cacingnya, menyambut birahi pertama, birahi kedua, agar ketika sudah dikawin suntik si induk sudah bebas cacing. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar dalam proses menyusui si induk ini terbebas dari toksokara. Karena toksokara ini adalah cacing yang bisa menular ke anak melalui air susu dan plasenta. Oke? Sedangkan yang ketiga, secara teori, kandungan bahan aktif dari obat cacing ini, dia bisa melewati puting, bisa lewat air susu. Sehingga kadang efek sampingnya adalah diare, karena anak juga mendapatkan bahan aktif obat cacing tersebut, Laskar Ngarit. Siap? Pertanyaan yang ke-8, apakah efek samping bila overdosis obat cacing? Kalau kata orang Jawa, klenger atau mendem. Jadi dia seperti ambruk, matanya melotot, ya, terus dia seperti geol-geol, kehilangan koordinasi. Tetapi setahu saya, batas overdosis obat cacing ini sangat luas, Laskar Ngarit. Artinya ketika kita 100 kilo kita berikan obat cacing untuk 200 kilo, itu sapi masih kuat. Setahu saya sampai 10 kali dosis itu masih aman range-nya. Oke, siap. Pertanyaan yang ke-9 adalah, apakah efek samping bagi pedet bila induknya di obat cacing? Efek sampingnya adalah diare. Beberapa peternak sudah memahami itu dan sudah menjadikan sebuah pola bahwa 14 hari setelah melahirkan, induk harus mendapatkan obat cacing. Sehingga ketika anak diare dia tidak kaget.
Oke, tetapi ada peternak yang takut pedetnya diare sehingga tidak diberikan obat cacing pada induknya, padahal tidak masalah. Maka dari itu yang posisi teraman ketika anak sudah full dapat ASI 14 hari, sudah montok badannya, induk diberikan obat cacing. Tetapi ya, akan lebih baik bila kita juga melihat kondisi pedet. Apakah kondisi pedet ini memang layak induknya diberi obat cacing atau tidak? Konsultasikan dengan dokter setempat. Siap, Laskar Ngarit. Pertanyaan yang ke-10. Oke. Perlukah pemberian obat cacing itu diulang? Oke, Laskar Ngarit. Jadi kita harus bisa membedakan mana pengobatan, mana pengendalian dan pencegahan. Pengobatan berarti sapi sudah ada indikasi cacingan, ya. Ciri-cirinya adalah mata melobok, nafsu makan naik turun, perut buncit, ya. Nafsu makan naik turun, terus dia pertumbuhannya terlambat. Seperti itulah ciri-cirinya. Bahkan kalau cacing hati ketika kita menggunakan stetoskop, kita dengarkan akan ada suara jantung ketiga. Seperti itu bisa diketahui oleh dokter. Oke, itu ciri-ciri sapi cacingan. Nah, ketika sudah ada indikasi cacingan dan bahkan cacing ini keluar, maka sebaiknya pemberian obat cacing itu harus diulang. Jadi sekarang diberikan obat cacing, misalkan tanggal 1, tanggal 14 obat cacingnya diulang lagi. Oke, lalu tanggal 28 diulang lagi. Itu tidak masalah dan itu sangat baik. Bahkan ketika dalam 2 bulan pemberian obat cacing itu 4 kali, baik itu pada pedet di atas 4, 5, 6 bulan, ataupun pada induk yang sedang tidak bunting, atau pada bakalan yang sedang digemukkan, itu sangat baik ketika kita mengobati. Makanya ketika seekor sapi itu diobati cuma sekali, kadangkala masih tetap cacingan. Kenapa? Karena ada satu fase dalam beberapa siklus itu yang tidak bisa mati. Stadium cacingnya itu, Laskar Ngarit. Jadi konkretnya, perlukah pemberian obat cacing diulang? Sangat perlu. Bila jenengan mengobati sudah ada indikasi cacingan, sudah keluar cacing, ya bahkan sudah parah banget, harus diulang. Tanggal 1 diberikan, tanggal 14 diberikan, tanggal 28 diberikan, dan selanjutnya baru diberikan 3 bulan sekali. Siap? Laskar Ngarit beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 10 pertanyaan tentang cacing yang sudah, tentang obat cacing, bukan tentang cacingannya, tapi tentang obat cacing yang sudah kita rangkum dan kita bahas satu persatu. Siap, Laskar Ngarit? Jangan lupa weekend ngopi, ya. Tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan tolong dibantu share videonya supaya bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Matur nuwun lemah teles. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras. Semangat.